Okay, Father, we thank you for everything that you've given to us today. We give you thanks, Father. We thank you for today. We believe this is the day that you have given to us. This is a new day. And we believe that you have blessed us even before the day has begun. Thank you, Father, as we gather together in this place, we want to learn more and more from you. We pray that you, Holy Spirit, manifest yourself in the spirit of wisdom and understanding. So again, that we can understand the godly things. We want to learn something that we have never seen, we have never heard, we have never learned, we have never understood before. Thank you. We want to submit our mind, our soul before you, Lord. We believe that you will quicken every single one of us. Thank you. In Jesus' mighty name we pray. Haleluya. Amin. Shalom, saudara. Oke, ya ini bagian 2. Ini bagian 2. Ya, the gift of spirit. Oke, quick review. 9 karunia roh. Satu orang boleh sebutkan 9-9-nya. Ya, kalau saudara menyebutkan harus 9 ya. Ya, silakan. The word of knowledge, the word of the gift of faith, the gift of healing, the gift of prophecy, the gift of speaking, and the interpretation of. Ya, 2 lagi. Ayo, baru 7. Bukan? Baru minggu lalu. Ayo, siapa yang bisa? Ini cuma tinggal 2 lagi. Gak apa-apa sih, boleh di reset 9-9-nya. Oke, luar biasa. Oke, ya. Ya, kita udah start minggu lalu. Ya, ini bagian kedua. Memang ada sedikit perbedaan di Alkitab bahasa Indonesia dan di versi bahasa Inggris saya pakai King James. Ya, saudara lihat di situ, terutama di the gift of healing. Kalau di bahasa Inggris jelas banget itu bukan karunia kesembuhan, tapi karunia berbagai macam kesembuhan. Gift of healings, bukan healing, healings plural. Ya, dan karunia mujizat yang kita sering dengar karunia mujizat sebetulnya adalah the gift of working of miracles. Jadi bukan the gift of miracles tapi working of miracles. Maksudnya apa? Working of miracles, saya rasa saudara masih ingat. Ya, kita udah ambil contoh waktu Petrus dan Yohanes ya menyembuhkan seorang yang lumpuh sejak lahirnya di depan pintu gerbang bait suci. Jadi dia tetap harus mengulurkan tangannya dan mengangkat orang tersebut. Pada saat dia berkata, apa yang ada padaku kuberikan padamu dalam nama Yesus, bangkit dan berjalanlah, dia belum jalan. Dia harus mengulurkan tangannya dan mengangkat. Makanya the working of miracles. Oke. Ya, jadi kita udah cover beberapa hal yang pada saat itu. Lalu kita akan lanjut ya, yang belum. Kita akan masuk ke the gift of prophecy. The gift of prophecy ini menarik sekali. Karena di Alkitab, oke. Jadi saudara kalau mau lihat yang karunia ya 1 Korintus 12. 1 Corinthians 12. Ayo kita buka. 1 Corinthians 12. 1 Corinthians 12. Nanti di 1 Corinthians 14 juga ada. Kita masuk ke 1 Corinthians 12. Ya, 1 Corinthians 12, saudara bisa lihat ada 9 gift, semua ada di situ. Nah, pertanyaan yang paling sering ya, pertanyaan yang paling sering adalah bagaimana kita bisa menerima karunia? 1, 2, 3 sampai 9 ya. Bagaimana kita bisa menerima karunia Roh Kudus? Pertama, saudara harus ingat. Ya, saya nggak akan ngulang di 1 Korintus 12 karena minggu lalu sudah dibaca. Ya, nanti saudara silakan baca sendiri. Itu diberikan oleh Roh Kudus pada setiap orang. Kalau di situ, ya kita bisa lihat bahwa Roh Kudus memberikan yang satu kepada si A, diberikan karunia ini kepada si B, si C dan seterusnya. Tapi kembali lagi pertanyaannya akan sama, bagaimana kita bisa menerima? Gitu. Gampang, jawabannya gampang.
If you take your responsibility, kalau kita mau ambil tanggung jawab, maka karunia ini akan mengalir. Kenapa? Karena mesinnya sudah ada di dalam, engine-nya, Holy Spirit-nya yang memberikan sudah diberikan di dalam kita. Gitu loh. Nah, tapi kalau kita tidak mengambil tanggung jawab dan kita hanya diam saja, maka jangan heran kalau ini tidak bekerja, karunia ini. Ya, karena karunia ini diberikan pada saat karunia ini bekerja atas kita itu untuk service, untuk melayani. Untuk melayani. Karena pada saat kita melayani apapun pelayanan kita menjadi saksi, ya, apakah saudara terlibat di healing ministries atau apapun juga, Tuhan tahu bahwa saudara butuh karunia. Maka itu karunia itu akan bekerja atas hidup saudara. Jadi apa yang pertama? Just take the responsibility. Yang kedua, you have to know. Saudara harus tahu karunia itu apa, untuk apa, karunia ini, karunia itu, yang seterusnya 99 ya saudara harus tahu. Ya, penting sekali tahu. Makanya di awal dibilang concerning spiritual gifts, I don't want you to be ignorant. Alkitab sudah jelas mengatakan demikian. Maksudnya apa saudara? Jangan sampai nggak tahu. Ya, 1 Korintus 12 ayat 1 sudah dibilang. I don't want you to be ignorant. Jangan sampai nggak tahu. Jadi first you get the knowledge. You get the knowledge and then take the responsibility, then bang, itu akan mengalir. Ya, dan ingat, sistem kita sama sistem Tuhan beda. Selalu sistem dunia, sistem manusia yang sangat populer adalah saya mau pastikan dulu ini bisa, saya mau pastikan dulu saya punya, baru saya mau melangkah. Tapi nggak gitu, ternyata tidak seperti itu. Saudara dapat knowledge-nya and then you take the step, maka saudara akan melihat itu akan melangkah, akan mengalir di dalam dirimu. Ya tentunya akan ada pertanyaan, ya kalau mengalir karunianya, kalau enggak gimana nanti? Kan gitu kan. Jadi begini saudara, ingat, kita hidup di dunia yang dikelilingi oleh unbelief. Segala sistem dunia itu berkaitan dengan yang namanya unbelief, dan itu bertentangan dengan apa yang Tuhan ajarkan di dalam Alkitab. Ya. Dan sayangnya kita lebih banyak berada di sisi tersebut dibandingkan kita meditate on this word gitu loh. Nah, makanya seringkali nggak heran kalau pola pikir kita terpengaruh sama yang itu dan bukan yang ini. Nah, itu yang penting seperti itu. Ya. Kalau saudara, seminggu lalu saya udah singgung sedikit, kalau kita mau jujur, kalau kita nengok kiri, kanan, depan, belakang, itu banyak orang yang butuh Tuhan. Banyak orang sakit, butuh kesembuhan. Dan kalau kita, katakanlah kita tahu, kita dengar, mungkin bukan kebetulan karena kita tahu, misalkan, oh si ini sakit. Kenapa engkau tahu? Gitu loh. Mungkin Tuhan mau kau yang datang dan menumpangkan tanganmu. Gitu loh. Oke Tuhan, saya mau, tapi kasih saya dulu karunianya, maka saya akan melangkah. Enggak gitu, terbalik saudara. You just take the responsibility and then apa yang ada di sini akan termanifestasi. Ya, nanti saya cerita sedikit, saya pernah alami itu. Oke, kita masuk ke profesi. Nah, apa itu profesi? Karunia bernubuat dalam bahasa Indonesia. The gift of prophecy. Nah, jadi begini saudara. Seringkali saudara lihat, kalau ada orang punya gift of prophecy, mengalir di dalam, beroperasi di dalam the gift of prophecy, ingat, belum tentu dia adalah prophet. Yes. Beda. Ya, tentang about the prophetic realm, mungkin saya ada waktu nggak ya? Mungkin secara cepat deh. Gini saudara, tentang prophetic realm, ya kita perlu tahu ada beberapa hal. Nomor satu adalah prophecy of scriptures. 2 Peter 2, mari kita buka 2 Petrus 2. 2 Petrus 2. Ya, prophetic. Ya, jadi ada kata prophetic, lalu ada prophet, lalu ada prophecy, and then prophesy, dan sebagainya. Itu berbeda, makanya kita mesti. Oke, 2 Petrus 2, saudara. Excuse me. Oh sorry, 2 Petrus 1. Yes, 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-20. Oke, saudara buka bahasa Indonesia boleh. Saya bacakan dari King James. Saya nggak tahu dibunyi bahasa Indonesia bunyinya seperti apa. Ya, hopefully mendekati. Ya. 2 Petrus 1 ayat 20. Knowing this first, ini Petrus, that no prophecy of scripture is any private interpretation. No prophecy of scripture. Jadi scripture, Alkitab ini yang berisi ayat-ayat, this is a prophetic book. Ini prophetic book.
Makanya dibilang prophecy of scripture is no private interpretation. Jadi kalau saudara baca ini itu udah 100% seperti itu akan terjadi. Tidak perlu personal interpretation, tidak perlu ikutan. Makanya dikatakan di sini no prophecy of scripture. Prophecy, saya nggak tahu bahasa Indonesia bunyinya apa. Boleh satu orang bacakan versi bahasa Indonesia? Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Yes. Jadi ini buku nubuatan. This is prophetic book. Ya, prophetic book. Di sini di versi bahasa Inggrisnya prophecy of scripture. Ya. Lalu yang kedua adalah spirit of prophecy. Apa itu spirit of prophecy? Sambil cerita gini aja. 1 Samuel 1 Ya, di situ 19 and 20. Saudara ingat waktu itu ini zaman Daud, ya Daud sebelum dia jadi raja dia kan kerja untuk Saul, ya kan, rajanya masih Saul. Tapi Saul nggak suka sama Daud. Tadinya suka, lama-lama mungkin karena iri dia nggak suka. Lalu kita semua tahulah ceritanya. Secara singkat backgroundnya seperti ini. Saul ingin membunuh Daud sehingga Daud melarikan diri. Ya, dia melarikan diri ke tempatnya si Samuel. Nah, Samuel pada saat itu dia dianggap sebagai prophet, dia juga sebagai hakim. Ya, plus dia sebagai imam. Bayangkan, one single person 3 jabatan, 3 office. One single person. Dia sebagai prophet juga, ya. Prophet itu zaman dulu sering dibilang pelihat karena orang kalau ingin tahu Tuhan ngomong apa, dia cari hamba Tuhan yang namanya prophet, dia datang tanya. Makanya disebut pelihat di dalam versi Alkitab bahasa Indonesia. Samuel is a prophet, dia juga sebagai imam, tapi dia juga sebagai hakim. Ya, belum pada saat itu sebelum ada raja, dia yang terakhir sebagai hakim. Begitu Saul naik jadi raja, kita tahu semua ceritanya. Nah, ini Saul mau membunuh Daud, lalu Daud lari ke tempat si Samuel. Dia lari ke tempat Samuel. Nah, saya ceritain aja karena kalau saudara baca nanti silakan baca sendiri. Ceritanya begini, pada saat itu Samuel kurang lebih dia punya school of prophet. Nah, Daud lari ke situ. Lalu si Saul mendapat laporan si Daud lari ke tempatnya si Samuel. Lalu Saul mengirim pasukan tentaranya untuk menangkap Daud. Tapi apa yang terjadi, saudara? Begitu orang-orang yang dikirim Saul itu sampai ke sana, bukannya orang-orang itu menangkap Daud, tapi orang-orang itu under the influence of prophetic atau spirit of prophecy. Dia masuk dalam radius prophetic. Tiba-tiba mereka semua bernubuat. Tiba-tiba mereka semua ikut bernubuat. Nangkap maksudnya ya? Si Samuel sebagai prophet, ya, dia punya murid lah. Dia sedang bikin school of prophetic. School of prophet. Tiba-tiba datang pasukan mau menangkap Daud, tapi mereka bukannya menangkap, tapi mereka masuk ke dalam radius prophetic dan mereka ikut bernubuat. Hei, itu orang-orang datang bukan dengan niat baik, mau nangkap. Nah, Saul nunggu nggak ada balik-balik nih, orang suruh nangkap Daud, dia kirim pasukan kedua. Terjadi hal yang sama. Begitu masuk radius mereka bernubuat. Kirim lagi begitu. Akhirnya Saul mungkin udah sampai malam kok gak balik-balik pasukannya. Dia pergi sendiri. Dan apa yang terjadi, saudara ingat ya? Saul pun masuk ke dalam arena, ya. Dia datang tuh mau nangkap Daud. Mungkin dia mau bunuh Daud, ya. Berarti apa? Niatnya jahat. Tapi masuk ke dalam radius. Itu kita sebut sebagai spirit prophetic. Masuk ke situ, dia ikut bernubuat. Nah, saudara gini, bayangkannya begini, saudara. Ya, under the influence of Holy Spirit. Bahkan orang yang hatinya jahat, mulutnya masih bisa dipakai Tuhan untuk bernubuat. Oh iya, bener nih, Alkitab. Silahkan baca sendiri. Di Alkitab seperti itu. Ini maksudnya jahat. Tapi dia masuk, dikuasai Holy Spirit dan dia mulai bernubuat. Seperti itu. Lalu yang itu tadi yang pertama prophecy of scripture. Lalu ini spirit of prophecy. Lalu yang ketiga adalah office of a prophet.
Maksudnya office of a prophet itu adalah jabatan nabi. Beda lagi saudara. Jabatan nabi itu langsung diordain oleh Tuhan sendiri. Jadi kita nggak bisa menganggap diri kita nabi, mengangkat diri sebagai nabi nggak bisa. Ya, itu dari Tuhan sendiri, jabatan nabi. Maka disebut office of a prophet. Nah, office of a prophet ini very dangerous. Kenapa? Karena powernya bisa unlimited. Powernya bisa unlimited. Contohnya, kita lihat nabi di perjanjian lama yang powernya luar biasa siapa? Elia. Dia dengan mudah panggil api turun dari langit. Ya, untuk apa kira-kira dia manggil api? Saudara mungkin tahu ya ceritanya yang paling terkenal pada saat dia mengalahkan Nabi Baal, ya kan? Ya semua tahulah ceritanya. Taruh persembahan sampai dibasahin semua, disiram air semua, tetap api turun dari langit. Elia memang tidak ngomong, turun, ayo api sekarang kau turun, tidak. Tapi dia punya kuasa itu. Dan kalau saudara baca lanjut kisah Elia, ini tentang profetik ya, dia nggak sekali itu panggil api. Dia pernah suatu saat dia sedang di atas bukit, lalu ada 50 orang pasukan dikirim untuk membawa dia oleh Raja Ahab. Dia lagi di atas bukit, dia tahu ada 50 orang mau nangkep saya. 50 plus 1 kaptennya, 50 pasukannya. Kaptennya bilang, oh nabi Tuhan yang gini-gini, pokoknya suruh turun, nggak mau dia. Kalau aku nabi, biar api turun dari langit membakar. Langsung saat itu 51 orang mati instantly. Just like that. Amazing power. And it's so dangerous. Dan 2 kali dia lakukan itu. Penerusnya Elisa, gitu juga sama. Suatu saat Elisa sedang berjalan, tiba-tiba ada anak-anak kecil, gerombolan anak kecil, 18 orang kalau nggak salah jumlahnya, 18 atau 12, 18 saya ingat saya. Dan dia mengatai Elisa, dikatain botak. Apa yang dilakukan Elisa? Mengutuk anak itu dan langsung beruang keluar, mencabik-cabik mereka, mati. Just like that can kill people, and it's so dangerous. Pernah bayangkan saudara kalau ada orang punya kuasa seperti itu, ya, punya kuasa seperti itu, nabi. Ya, itu bukan sekedar karunia nabi, no, itu office of a prophet, itu memang nabi gitu loh. Kuasanya kayak kok nggak terbatas seperti itu. Karakter entar dulu, nomor 2. Ya kan pertanyaannya apa dia perlu memanggil api dari langit untuk membunuh 51 orang just like that? Ya kan? Nah seperti itu. Nah ini yang di 1 Korintus 12 ini kita bicara tentang the gift. Nah the gift tuh gini, saudara harus tahu the gift. The gift itu akan aktif pada saat dibutuhkan. Nangkap ya? Jadi kalau kita diam aja, gift itu kayak nggak aktif. Kayak sebuah mesin mobil, saudara punya mobil, mesin mobil tidak hidup 24 jam. Mobil itu mesinnya hidup pada saat di start, maka hidup, running, bisa dipakai. Seperti itu. Ya. Nah gift itu seperti itu. Makanya tadi saya bilang pada saat kita melangkah, kita mau ngambil tanggung jawab, maka itu akan mengalir giftnya. Gift of prophecy, karunia untuk bernubuat, gitu. Di dalam sebuah service misalkan. Nah ini seringkali bekerja sama dengan karunia bahasa roh dan karunia menafsirkan bahasa roh. Contohnya begini, di dalam sebuah ibadah very intense, tiba-tiba ada satu orang yang berbahasa roh sangat kuat, and it's so different. Mungkin panjang, sekian 30 detik, 1 menit, nggak tahu artinya kan. Tiba-tiba ada satu orang yang berdiri dan menafsirkan bahasa roh tersebut. Jadi apa yang dilakukan orang tadi melepaskan bahasa roh, dia mungkin tidak tahu. Tapi ada orang yang punya karunia, ya, interpreting the tongues, bahasa tersebut, dia menafsirkan sehingga seluruh jemaat diberkati karena tahu mau maksudnya itu. Ada satu cerita, ini kisahnya tadi Swedia, ada sebuah gereja, ada teroris masuk ke dalam gereja tersebut. Dan teroris itu punya misi untuk membunuh si pastor. Dia di dalam gereja. Tiba-tiba di tengah ibadah, seperti itu terjadi. Ada satu orang berbicara dalam bahasa roh. Bahasa roh lu gak tahu kan artinya kan? Ya. Dan tidak ada yang mengartikan. Tapi selesai ibadah, si teroris maju dan menyerahkan diri dan bilang sama pastornya, saya datang ke sini sebenarnya saya punya misi untuk membunuh Anda. Tapi tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang di tengah ibadah berbicara dalam bahasa saya. Now that's amazing. Dan mengatakan apa yang Tuhan mau saya lakukan. Padahal si ibu itu ngomong dalam bahasa roh.
Tapi bagi telinganya orang itu, dia mau bicara dalam bahasa saya. Nah, ini yang terjadi pada saat Pentekost turun, ya. Roh Kudus turun atas para rasul. Pada saat itu mereka menanti, ya, di kamar loteng atas. Ya, saudara tahulah di Kisah 2. Maka semua orang, ada suara bergemuruh sampai semua orang datang. Nah, saudara bayangkan suara gemuruhnya kayak apa sampai orang pada datang. Dan orang yang datang mereka terheran-heran karena mereka dari berbagai bangsa. Rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Nah, ini konteks ini yang dimaksud begini, saudara. Yang dimaksud si rasul itu berkata dalam bahasa-bahasa baru. Mungkin si rasul itu tidak tahu, rasul-rasul itu mereka hanya berkata dalam bahasa baru, in tongues, tapi orang yang mendengarkannya, dia mendengarkan dalam bahasa mereka. Gitu loh. This is supernatural, kita nggak bisa dijelaskan, saudara. Nggak bisa dijelaskan. Ya, seperti itu. Jadi seringkali orang bernubuat in tongue, tapi harus ada yang interpret. Ingat ya, interpret, bukan translate. Interpretasi, apa maksudnya. Gitu loh. Nah, memang jarang terjadi orang yang punya karunia mengartikan bahasa roh. Mengartikan bahasa roh. Kita jarang melihat yang seperti itu. Makanya Paulus bilang, banyak, kenapa kamu nggak minta doa atau doa supaya Tuhan memberikan kamu karunia untuk mengartikan bahasa roh, sehingga orang lain bisa diberkati. Ya, jadi itu dekat hubungannya. Nah, sekali lagi bahwa kita kembali ke profesi, nubuatan. Jadi beda. Belum tentu orang yang punya karunia bernubuat dia adalah nabi. Nabi adalah sebuah jabatan. It's an office yang Tuhan sendiri yang tunjuk. God himself ordained that prophet. Dan biasanya itu berkaitan dengan nation. Dia punya tugas, dia punya mission atas sebuah bangsa atau bangsa-bangsa. Kalau kita baca di Alkitab, selalu prophet itu berkaitan, nabi itu berkaitan dengan nasib sebuah bangsa. Nah, tiba-tiba Tuhan tunjuk saudara untuk menjadi prophet for Australia. Bisa jadi, gitu loh. Ya. Oke. Now, kita masuk ke 1 Korintus 14, 1 Corinthians 14. Ya, untuk apa? Nah, ciri-cirinya seperti apa? Let's go to 1 Corinthians 14. Oke, saya bacakan aja ya, sorry bercepat. 1 Korintus 14 yang pertama. Silakan saudara ikuti dengan versi saudara. Saya bacakan yang King James. Pursue love, ya, kejarlah kasih, and desire spiritual gifts. Desire, inginilah, engkau bisa mengingini ke gift of spirit, spiritual gifts. But especially yang terutama that you may prophesy. Kalau ada saudara lihat yang kata yang terutama, berarti this is something very important. Kenapa? Kalau kita selalu berdoa dalam roh, dalam bahasa roh. Tapi kalau kita bernubuat itu kita bisa memberkati orang. Kalau kita berdoa dalam bahasa roh, orang nggak tahu artinya kan. Ya. Tapi kalau kita bernubuat, orang bisa terberkati. Ya, ini Paulus. Nah, yang dua, perhatikan, penting sekali. For he who speaks in tongue does not speak to men but to God. Pada saat kita berdoa dalam roh, kita tidak berbicara kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Okay? For no one understand him. However, in the spirit he speaks mysteries. Tersembunyi. Good. Nah, yang ketiga. But he who prophesies, dia yang bernubuat, speaks edification, exhortation, and comfort. 3 hal. Now, please remember this. Ya. Kata-kata nubuatan, ingat, selalu berkaitan dengan 3. Edification, exhortation, and comfort. Edification apa? Membangun. Exhortation, menguatkan. Comfort, menghibur. Jadi kalau saudara dengar kata nubuatan yang di luar itu, mungkin itu bukan nubuatan. Kalau saudara dengar nubuatan mungkin yang bermuatan apa ya? Judgment, kutuk. Hati-hati. Karena jelas Alkitab bilang, it's for edification, exhortation, and comfort. 3 hal. Ya, edification, membangun siapapun orang itu, jemaat kah? Exhortation, ya, menguatkan, dan comfort, memberi penghiburan.
Kalau ada tiba-tiba saudara datang, ada orang datang, saya lihat saudara kan ada orang ngomong, kamu kan mengalami kesulitan, kecelakaan atau apa. No, that is not prophecy. Lawannya apa? Curse. There is a curse. Now you have to break a curse. Ya, tangkap ya bedanya. Nah kalau saudara punya karunia profesi, bernubuat, tentunya itu untuk membangun orang lain, gitu. Nah, ada dua jenis, saya jelaskan sedikit lebih jauh. Nah, nubuatan, profetik, profesi, itu begini saudara. Seringkali yang kita tahu, yang paling umum kita tahu, pada saat seorang bernubuat itu dia dapat sesuatu langsung dari Tuhan dan dia harus menyampaikan kepada orang lain. Jadi gini, misalkan tiba-tiba at that moment, tiba-tiba saat ini Tuhan berbicara sama saya tentang salah satu dari saudara. Saya sampaikan, saya mendapat impression bahwa Tuhan berkata demikian untuk hidupmu. Jadi titik itu saya sudah mendapat message-nya dari Tuhan lebih dahulu, pernyataan, dan saya harus sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua bisa begini. Yang kedua gini, meskipun saudara tidak mendapatkan message direct langsung dari Holy Spirit, saudara tetap bisa melakukan nubuatan. Kenapa? Because you understand God's heart. Engkau tahu isi hati Tuhan. Pada saat tadi kita tahu ya, Alkitab ini scripture, ini adalah nubuatan isinya. Kalau kau ambil ini dan kau lepaskan atas orang lain, itu juga engkau bernubuat. Nah, maksudnya bedanya yang pertama. Kalau yang pertama ya, itu menyampaikan sesuatu planning di masa depan. Kalau yang kedua, itu menyebabkan sesuatu terjadi. Tahu bedanya? Saya ulang karena kayaknya pada bingung. Yang pertama, saudara dapat message secara spesifik, ya. Gini, kayak foretelling. Foretelling itu kayak orang menyampaikan sesuatu yang belum terjadi. Oke, belum terjadi tapi dia sudah tahu karena diberitahu Tuhan dan dia sampaikan. Oke. Sudah direncanakan oleh Tuhan dan kau harus menyampaikannya. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, karena kita tahu isi hati Tuhan, maka kita menyebabkan sesuatu terjadi atas orang itu. Tentunya itu harus sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan Alkitab. Nah, itu bedanya. Bisa diikuti, bisa nangkap ya bedanya itu ya. Gitu loh. Makanya gini, saudara harus kalau menurut saya, you have to prophesy, gitu. Kalau saudara tahu isi Alkitab, you have to prophesy because you can prophesy. It's like a practice, gitu. It's like a practice. Saya selalu melakukan itu. Saya tahu misalkan berkat, kita tahu ya di Deuteronomy, ya. Ada ayat yang isinya berkat ya, itu ada ayat yang isinya kutuk di Deuteronomy. Saudara tahu itu isinya di section berkat itu. Contohnya, the Lord will bless you and keep you, itu kan juga berkat kan? Ya. Tuhan akan memberkati keluar masukmu, itu berkat. Ya kan? Segala yang kau lakukan dengan tanganmu akan berhasil, itu berkat. Ya. Tuhan akan memberkati lumbung-lumbungmu, itu berkat. Oke? Ya. Engkau akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. You be above only and not be beneath. Itu berkat. Everything that you do with your hands shall prosper. Itu berkat. Kalau itu tahu dan itu ada di hatimu dan engkau ingat, you can release the Spirit. Dan pada saat orang itu yang dimana kau melepaskan, dia menerima, dia percaya, berarti engkau menyebabkan apa yang ada di Alkitab itu terjadi dalam hidup dia. Meskipun titik itu it's not direct revelation dari Tuhan. Tuhan nggak bilang, oke, itu ada orang di sana ngomong sesuatu. Bisa seperti itu, yes, oke? Bisa ditangkap ya? Tangkap, seperti itu. Nah, the problem is begini, saudara. Nggak banyak orang melakukan itu. Nggak banyak orang melakukan itu. Kenapa ya? Cuma karena nggak tahu bahwa itu bisa. Karena kita tahunya oke, pada saat ada orang punya karunia bernubuat, oh dia pasti nabi. Saya bukan nabi, jadi itu bukan bagian saya. Orang ini dibilang kok. Paulus bilang, ya kan? Yang terutama ya kau bernubuat, kau boleh kejar yang lain, tapi bernubuat. Dan itu harus lewat mulut, melepaskan sesuatu.
Alkitab berkata begini kan, Yesus pernah ngomong, firman-Ku adalah hidup. My word is spirit and it's life. Firman Tuhan itu spirit, roh, dan hidup. Remember this. Firman Tuhan adalah roh dan hidup. Apa itu firman Tuhan ini? Oke. Nah sekarang kalau kita mengambil yang tadi itu, yang roh dan hidup kita ambil dan kita lepaskan, berarti yang keluar dari mulut kita itu juga adalah roh dan hidup. Sama dong, sama. Ya, sama, bisa. Kita juga bisa melepaskan kehidupan. Itu. Karena Tuhan bilang firman-Ku itu roh dan hidup, lah kita lakukan itu juga. Nah pertanyaannya, oke, saya berhak nggak? Saya qualified nggak? Qualified, kenapa? Remember, the engine, mesinnya sama. Mesin yang ada di dalam Yesus 2000 tahun lalu itu udah dimasukin di dalam kita. Sama persis. Engine-nya udah sama. Jadi kita juga bisa ambil firman dan kita lepaskan. Maka akan memiliki daya kreasi, memiliki daya cipta. That is awesome. Lakukan saudara. Just do it. Gitu. Jadi saudara tidak perlu menunggu bahwa oke, Tuhan mau, aduh saya dapat apa ya dari Tuhan buat orang itu. Itu pun bisa dan itu bisa dilatih. Itu bisa dilatih gitu loh. Itu bisa dilatih. Sangat bisa. Oke? Nangkap ya? Itu mengenai prophetic, mengenai profesi. Prophetic realm dan seterusnya. Oke. Nah, di mana saudara berada, lingkungan saudara berada, lingkungan saudara tumbuh itu penting sekali. Itu tadi udah lihat contohnya pada saat Saul bahkan masuk ke radiusnya Samuel, dia terpengaruh. Kalau saudara berada di lingkungan prophetic yang percaya dengan the gift of spirit, maka saudara masuk ke dalam naungan atau dalam umbrella atau dalam payung. So it is a lot easier for you untuk operate di dalam hal yang sama. Tapi kalau saudara berada di lingkungan yang gak percaya hal-hal tersebut atau tidak pernah mengangkat itu juga berlaku sebaliknya. Ya, begitu. Oke, you got it? Oke, itu mengenai the gift of prophecy. Lalu tadi ada kaitannya dengan the gift of tongues. Kalau saudara baca itu tongues, bermacam-macam tongues, not one single tongue. Ya, jadi kita udah bahas sedikit contohnya pada saat Roh Kudus turun Pentecost, ya. Itu adalah jenis bahasa roh yang pada saat dilepaskan pada saat itu Rasul. Itu saat Rasul menerima Roh Kudus, ya. Itu bukan cuma rasul-rasul yang mengalami, tapi sampai orang-orang sekitarnya datang. Banyak orang yang datang. Karena apa? Karena Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Dan saudara bisa bayangkan 3.000 orang sekaligus. Berarti 3.000-nya mendengar sesuatu. Ya saudara pasti tahu. Sekian persen dari 3.000 itu adalah orang yang belum lama berteriak salibkan dia, salibkan Yesus. Tapi kok di situ pada saat Petrus berkhotbah mereka bertobat. Karena Roh Kudus sudah, saya menggunakan kata yang paling simpel, in action, mempengaruhi the atmosphere. Mereka mendengar sesuatu yang ajaib. Ini kok saya bisa mendengar mereka bicara dalam bahasa saya sendiri. This is something unusual. Ini pasti sesuatu yang supernatural. Maka mereka bertobat. Kalau enggak, yang terjadi apa? Ceritanya lain. Mungkin mereka ambil batu dilempari pada Rasul. Gitu loh. Ya, itu bahasa roh. Lalu ada bahasa roh, ya, bahasa roh. Bahasa roh yang dipakai sebagai pada saat kita berdoa sendiri, ya, ya. Oke, kita kembali 1 Korintus 14. Saya ngomongnya harus cepat banget karena beberapa saudara sudah ada yang mulai ketiduran. Iya. Jam-jam segini ini memang kritis.
memang kritis, krusial gitu loh. Meleng sedikit pasti ada roh ngantuk. I rebuke it in Jesus' name. Ya itu dia, itu roh ngantuk ada. Tidak bisakah kau berjaga-jaga? Itu saya setuju sekali. Tidak bisakah kau berjaga-jaga 1 jam saja? Tapi ketiduran. Oke. Lupa sampai di mana tadi? Oke. Nah. Oke, 1 Korintus 14 ayat yang kedua. For he who speaks in tongue, mereka yang berkata dalam bahasa roh, does not speak to men but to God. Saya ulang, tidak berbicara kepada manusia tetapi kepada Tuhan. Now this is amazing. Jadi kalau saudara tahu itu, saudara melakukan komunikasi direct ke atas. Gak ada yang tahu, gak ada yang bisa curi dengar. Iblis gak bisa curi karena dia gak tahu artinya. For no one understand him. Gak ada yang ngerti. No one understand him. However, in spirit he speaks mysteries. Wow. Misteri, hal-hal yang tersembunyi. Bagaimana kita bisa berbicara, berdoa, mendoakan hal-hal yang kita nggak tahu dalam hati kita. Oh bisa saudara, that is amazing. Bisa banget. Bisa. Saya pernah suatu hari, saya lagi siang-siang, lagi di depan komputer. Tiba-tiba Tuhan bilang, you stop now and you pray. Doa untuk apa? Nggak tahu. Jadi kalau saudara tiba-tiba ada dorongan untuk berdoa, tapi saudara tidak tahu apa yang harus didoakan, just pray in spirit, pray in tongue. Saya stop, saya berdoa dalam bahasa roh, but it got very intense, tiba-tiba sangat intens. Ya, selesai beberapa menit, saya nggak tahu untuk apa. Nah, tiba-tiba sorenya saya dapat kabar itu keponakan saya masuk ICU, critical, dan itu exactly at the same time pada saat Tuhan suruh berdoa. Jadi pada situ itu, oh saya tahu itu tadi untuk yang. Nah suatu saat, dan this is amazing, saya cerita kesaksian. Saya sama istri saya masih ingat itu hari Kamis malam. 12-14 tahun yang lalu, but I cannot forget it. Kamis malam saya ingat, saya berdoa bersama istri saya. Ya. Dan tiba-tiba masuk dalam doa bahasa roh sangat intens. Saya cuma berdoa. Sangat intens, dan saya tahu saat itu this is war. Ini peperangan, sebuah peperangan rohani, karena kita tahu karena Roh Kudus yang memberikan beban itu. Tapi nggak tahu detailnya untuk apa. Dah selesai, terus hari Minggu tiba-tiba kami ke gereja. Nah hamba Tuhan yang khotbah, dia tiba-tiba ngomong gini, saudara tahu nggak hari Kamis kemarin ada sesuatu yang luar biasa, yang ajaib terjadi di Israel. Dia ngomong begini dari atas mimbar. Hari Kamis jam sekian-sekian itu terjadi gempa di Yerusalem, tapi anehnya gempanya itu hanya di site apa itu yang masjid itu loh. Ya, cuma di situ doang gempanya. Jam yang tepat sama, hari yang sama tepat. Lalu saya sama Sandra bilang, oke, berarti waktu itu ini. Ya mungkin orang bisa bilang, oke, itu kebetulan. Ya kalau sekali mungkin kebetulan, tapi kalau udah berkali-kali, it's just up to you. Saudara bisa pikir itu kebetulan, tapi apakah itu Holy Spirit? Ya, itu Roh Kudus. Ya, saya percaya itu Roh Kudus. Gitu. Ya, jadi dia kayak meminjam tubuh kita, meminjam mulut kita untuk berdoa sesuatu yang kita nggak tahu. Ya, maka minggu lalu saya bilang bahwa pada saat saudara taat dalam hal ini, sekali saudara taat itu biasanya akan ada yang kedua, yang ketiga kali, nggak berhenti. Gitu loh. Nah, saya pernah dalam sebuah doa ya sama istri saya. We pray, kita berdoa untuk it's like a battle, spiritual battle. Tiba-tiba dalam doa saya melihat sebuah vision. Itu seperti gambar diputar di depan kepala saya, yaitu penggerebekan senjata gelap. Jadi ada kayak ngelihat TV. Saya merem saudara, tapi saya ngelihat seperti gambar TV. Jadi ada kayak persembunyian orang menyelundupkan senjata gelap dan tertangkap. Sekitar 2-3 hari kemudian di TV Indonesia, ini masih di Indonesia, persis exactly masuk berita, dan itu gambarnya persis yang saya lihat di kepala saya.
What is that? It's Holy Spirit. Pada saat berdoa, pertama nggak tahu, tapi tiba-tiba muncul vision. Ya tentunya vision, pada saat kita bilang vision itu harus diuji. Benarkah itu dari Tuhan? Apakah itu hanya jiwa kita atau emosi kita yang terlalu dominan? Ya, seperti itu. Ya. Jadi di dalam, pada saat kita berdoa dalam bahasa roh, we speak mysteries. Gini deh, saudara. Kalau saudara berdoa dalam bahasa natural, bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, bahasa apa, bahasa saudara yang paling mahir, berapa lama saudara tahan? Berapa menit? Pasti kehabisan kata toh, bener gak? Karena ada batasnya. Tapi kalau saudara berdoa dalam roh, itu gak habis-habis saudara. Bisa ada terus, bisa nyambung terus, bisa panjang sekali, gitu. Dan itu hit the target, persis, tepat sasaran. Misteri, kita nggak tahu. Misteri itu berarti apa? Misteri itu sesuatu yang kita tidak tahu. Tapi pada saat itu di-reveal oleh Tuhan, itu tidak jadi misteri. Karena kita sudah diberitahu, maka tidak lagi menjadi misteri. Gitu loh. Nah beberapa mungkin kita nggak tahu atau nggak tahu bahwa Tuhan bisa pakai pinjam tubuh kita untuk berdoa buat orang lain. Bahkan orang lain yang nggak kita kenal. Bisa. Ya kan? Saya pernah share di 2 Corinthians 5:20 mengenai, buka. 2 Corinthians 5:20 itu ada satu kata yang menarik di sini. Yes. Now then we are ambassador for Christ. Kalau di bahasa Indonesia itu hanya berbicara utusan. Kayak utusan tuh belum tentu ambassador. Ya, saya pernah share ini di mimbar. Now then we are ambassador for Christ. As though apa? Seakan-akan apa? God was pleading through us. Coba bahasa Indonesia bilang apa itu? Apa? Dengan perantaraan. Jadi sebetulnya bukan dengan perantaraan, karena dibilang God, as though God were pleading through us, melalui kita. Nah titik ini sebetulnya karena itu barusan dibilang, karena engkau utusan, karena engkau ambassador, jadi engkau itu bisa dipakai untuk maksud Tuhan. Bahkan pada saat dia mau berdoa, dia bisa pinjam mulut kita, membypass jiwa kita, membypass akal pikiran kita. Kita hanya dipakai kita hanya dipakai mulut kita untuk berdoa di dalam roh. Tanpa kita tahu, mindset kita nggak tahu ini saya barusan doa untuk apa. Jadi pada saat itu datang pada saudara, jangan tahan, jangan ditahan. Terus lakukan. Gitu. Ya, itu kayak kita memberikan diri kita dipakai. This is amazing karena Tuhan butuh kita. Dia butuh saudara. Dia butuh saudara untuk melakukan sesuatu di atas bumi ini. Kenapa? Kenapa Bapa itu di surga? Ya, our Father who is in heaven, location. Yang di bumi adalah kita. Tapi kita dikasih mesin yang sama, dikasih roh yang sama, supaya pada saat dia mau melakukan sesuatu di alam jasmani, dia bisa pakai tubuh kita. Dan dia tahu pada saat kita mau bergerak, kita butuh power, kita butuh authority, kita butuh kemampuan, maka dikasih gift. Now, gift. Kita ulang sedikit ya. Gift is not fruit. Fruit itu buah, gift itu pemberian. Fruit itu grown, harus ditumbuhkan. Kalau gift itu cuma ya saudara terima aja. You cannot earn gift. Kita tidak bisa mengusahakan, oke, saya mau melakukan ini supaya saya dapat pemberian. Kenapa? Pemberian itu gampangnya gini saudara. Pemberian itu terserah yang memberi. Kalau fruit, saudara menempel kepada pokoknya, pokok anggur, makanya Tuhan Yesus bilang, menempel, kau akan berbuah. Tapi kalau gift itu dikasih, namanya gift. Jadi tidak, oke, saya harus melakukan A, B, C dulu, baru saya terima gift.
Nah, watch this, ini saudara harus pahami benar. Karena kalau ada sebuah syarat untuk menerima gift, maka itu bukan lagi gift, tapi itu menjadi reward. Oke? Nah, gift. Nah, makanya begini. Saudara bisa menjumpai seseorang yang memiliki atau mengalir di dalam gift of spirit yang luar biasa. It was just like that. Gift of faith itu orang imannya luar biasa karena memang dia punya pemberian itu, dia terima. Gift of healing, tumpang tangan orang sembuh. Tapi saudara berjalan sama orang itu, nggak usah 1 hari, tiba-tiba saudara akan kaget, ternyata orangnya kok kayak gini. Maksudnya apa? Karakternya kok nggak bener nih orang gitu. Tapi giftnya kok ada. Jangan heran, bisa begitu, bisa. Jadi jangan terpukau dengan gift, please. Jangan terpukau dengan orang yang punya gift. It's good, saudara diperlengkapi dengan gift, but you still need to work on your character. Karakter itu jadi kayak kontainernya, taruh situ giftnya. Gitu. Makanya jangan heran kalau misalkan ada hamba Tuhan yang luar biasa dengan karunia luar biasa, dia jatuh, tapi dia masih KKR. Dia masih mendoakan orang sembuh, masih sembuh orangnya, padahal dia jatuh dalam dosa. Tapi kok karunianya masih ada? Pasti pernah tahu dong. Karena yang dibela Tuhan itu adalah the authority in His name, not the person. The person mungkin dipakai bisa jadi karena dia available, gitu loh. Karakter lain cerita, saudara. Ya, nah kembali ke kita masing-masing. Jadi understanding tentang gift ini penting sekali, ya. Ya, sebetulnya masih ada bahasan lagi tentang bahasa roh gitu, kayak kenapa Tuhan bisa intercede, bisa bersyafaat melalui kita dan seterusnya. Cuman mungkin kita nggak ada waktu, ya. Bahasa roh yang diartikan gitu ya. Jadi beberapa hal seperti itu. Jadi topik hari ini saya fokus ke profesi, ya. Profesi. You start, saudara mulai. Saya mulai profesi. Ya. Tapi tentunya saudara harus tahu isinya apa dulu Alkitab. Ya, karena saudara akan mengambil spirit, saudara akan lepaskan. Oke, ya saya rasa waktunya habis.